Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Susuk Surasmi. Cerita ini ditulis oleh Mistinim. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya. Juga jangan lupa join grup WhatsApp Kang Slamet dan follow Instagram Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Susuk Surasmi. Begitu sakit melihat seseorang yang ia sayangi harus terluka. Mengapa tidak aku saja? Lihat ulah dari perbuatanmu. Apa kau tidak punya ibu? Tega-teganya melukai wanita yang telah lama tak bertemu anaknya. Sebenarnya siapa kau? Lelaki tak punya hati sepertimu. Aku yakin tak pernah punya rasa sayang sedikit pun, bahkan untuk keluargamu. Ucapan penuh kebencian terlontar dari mulut Arya. Lelaki itu benar-benar hancur dengan berlinang air mata. Kumbara seolah mendapatkan sambaran di siang bolong. Ucapan itu berhasil menusuk relung hatinya. Bahkan ia memang tidak pernah merasakan memiliki kasih sayang seorang ibu. Sejak ia kecil hanya diurus oleh para dayang kerajaan, bahkan hingga ia dewasa pun tidak pernah merasakan belayan kasih dari seorang ibu. Hidupnya hanya dipenuhi dendam dan ambisi, begitu juga dengan kejayaan dan kekuasaan. Hanya itu yang ia pelajari sejak kecil, hingga ia tidak tahu bagaimana kasih sayang seorang ibu. Hatinya menangis, Kumbara merasa iba melihat Arya. Lelaki itu hanya tampak bengis terlihat dari wajahnya saja, tapi tidak dengan hatinya. Begitu lembut hingga tergores sedikit saja ia terluka. Terenyuh melihat Arya, Kumbara segera berjalan mendekat ke arah lelaki berbadan kekar yang masih berusaha membangunkan ibunya. Penampakan menyedihkan yang ia saksikan mampu membuka pintu hatinya. Selama apapun ia hidup di dunia, tapi ia selalu saja berteman dengan kesepian. Ia tidak pernah merasakan memiliki seseorang yang menjadi tempat berlabuh saat ia lelah atau bahkan frustasi sekalipun. Rasanya selama ia hidup hanya merasa sepi serta hampa. Begitukah hidup tanpa seseorang yang ia cintai? Kumbara dengan hati-hati segera menepuk pundak Arya. Aku tak bermaksud. Ucapanmu membuka hatiku, Arya. Aku Kumbara, seorang raden yang sudah hidup ratusan tahun lamanya. Kumbara memperkenalkan dirinya. Arya segera terdongak mendengar ucapan lelaki tersebut. Tak salah jika ia tak punya nyali saat bertatap mata dengan Kumbara. Rupanya lelaki itu adalah seorang raden. Namun perkenalan singkat itu malah membuat Arya bertanya-tanya dari mana asal Kumbara. Kumbara? Iya, aku Kumbara. Entah bagaimana cara Arya bisa meluluhkan kerasnya hati Kumbara hanya lewat kata-kata. Meski tak sengaja terucap karena sakit hati semata, namun kalimat itu berhasil menukik hati Kumbara. Aku tak semudah itu dimanipulasi, Arya segera mendorong tubuh Kumbara hingga ia terpental cukup jauh. Kedua bola mata Arya melotot sekuat tenaga, hampir keluar dari tengkoraknya. Ia sungguh terkejut ketika perih begitu terasa bersarang tepat pada perutnya. Darah mulai keluar dari mulut Arya. Ia benar-benar terkejut sambil menadahi muntahan darah yang tidak henti keluar. Salah satu tangan Arya menggenggam nyeri pada perutnya. Baru sadar bahwa ia berhasil tertipu oleh sikap manis Kumbara. Sedangkan lelaki itu hanya tertawa licik di depan Arya yang mulai merintih kesakitan.
Keris yang digenggam Kumbara sedari tadi berhasil menembus kulit Arya. Entah sedalam apa keris itu mampu menembusnya. Kamu bodoh, Ar. Hanya dengan sikap tenangku saja kamu bisa lengah. Kumbara tertawa, ia senang melihat penderitaan Arya. Memang, sejak awal kedatangannya ke sana hanya untuk melakukan perintah Surasmi untuk membunuh lelaki tersebut. Kumbara segera berjongkok sambil mengangkat dagu Rati yang masih tidak sadarkan diri. Nikmati rasa sakitmu sampai Sang Hyang Widi menjemput nyawamu bersama wanita ini. Memang ia lelaki kejam tanpa hati, hidupnya hanya dipenuhi ambisi yang kekal. Entah sampai kapan ambisi itu bersarang dalam dirinya. Kumbara beranjak kemudian dengan bengisnya menendang kencang dada Arya hingga ia terpuruk kesakitan. Muntahan darah semakin kental menghitam tak henti keluar dari mulut lelaki tersebut. Begitu terluka hatinya juga dengan tubuhnya yang entah akan bagaimana dibuat Kumbara. Arya hanya bisa meringkuk sambil menahan nyeri pada perutnya. Kurang ajar. Lihat saja nanti siapa yang akan datang. Seakan mengetahui apa yang akan terjadi pada Kumbara, firasatnya memang tidak pernah meleset. Ia tahu betul bahwa Panji akan datang menolong mereka. Sakit. Begitu sakit rasanya, Bu. Tak apa kalau aku yang terluka atau harus mati sekalipun. Untuk ibu, tapi jangan denganmu. Tanpa ibu, aku tak ada di dunia ini, Bu. Entah harus bagaimana, Arya tidak bisa lagi menahan diri. Ia hanya bisa tergeletak menggeliat seperti cacing untuk mendekat pada ibunya. Ia genggam erat tangan wanita yang tidak sadarkan diri dari tadi. Dengan berlumuran darah, mereka kalah. Mereka telah kalah di sana. Arya menyeka air mata, ia tidak dapat merasakan lagi denyut nadinya. Hampir tidak bisa ia rasakan. Lelaki itu pingsan dengan tangannya tidak ingin lepas dari seorang wanita terkasih dalam hidupnya. Bagi Arya, sekalipun ia harus mati, setidaknya ia telah bertemu dengan wanita yang telah melahirkannya ke dunia. Seorang makhluk sempurna. Mati saja kalian berdua di sana. Kumbara segera beranjak setelah menyelesaikan tugas dengan langkah tergesa-gesa. Ia segera menyusul di mana tuannya berada. Mungkin saja saat ini sosok itu sedang melawan tamu spesial yang akan datang pada mereka. Amarah tergambar jelas. Kali ini aku akan mati dengan terhormat. Siapapun titisan Prabu Sangkalangit, aku pastikan akan mati bersamaku hari ini juga. Beberapa pasang mata langsung terarah pada pedagang-pedagang kecil yang menghibit mereka. Parahnya lagi, semua yang ada di sana langsung terpaku pada seorang lelaki bersorban putih yang sedang berjalan bersama gerombolan orang yang ia bawa. Begitu juga dengan Panji yang tampak terkejut juga dengan isi pasar tak seperti pada umumnya. Di sana bukan dipenuhi oleh para pedagang rempah atau sayur mayur, tetapi dipenuhi oleh para wanita jalang dengan bau wangian semerbak, seakan hendak memikat siapapun yang datang di sana. Sungguh di luar dugaan mereka, bahkan Sukma saja melongo melihat para wanita itu. Namun tampaknya Mbak Ahmad tidak terkejut sedikit pun, seperti sudah terbiasa melihat pemandangan tersebut. Sudah, hiraukan saja. Jangan tatap mata mereka. Tita Mbak Ahmad seketika ia menyadari perasaan janggal yang mereka rasakan. Mbak Ahmad segera memotong jalan berbelok ke arah gang yang tidak begitu ramai oleh kerumunan wanita. Di sana ia baru menjelaskan kejadian ngeri yang sedang mereka saksikan di siang bolong, lebih ngeri daripada bertemu dengan demit. Tadi itu namanya kumpul wadon. Saat di mana pasar ini didatangi oleh banyak wanita hanya untuk menunggu mangsa.
Mereka hanya manggut-manggut tanpa menyauti penjelasan dari Mbak Ahmad. Namun tampaknya Ki Sangki sudah mengerti akan hal itu. Terlihat dari bagaimana ia memperhatikan lelaki bersorban putih tersebut. Pandangan matanya pula tidak luput dari kiai tersebut. Belok ke kiri cepat. Tiba-tiba gertakan itu terdengar seakan mendorong kami untuk segera melangkah lebih cepat dari semula. Padahal langkah mereka saja baru masuk ke mulut gang dan belum sepenuhnya menemukan jalan keluar dari sana. Namun, Ki Sangki sudah memerintahkan mereka untuk cepat berbelok agar segera berpindah tempat. Entah apa alasannya. Tapi untuk apa banyak bertanya saat ini keadaan genting. Tak punya pilihan lain selain mengiyakan titah tersebut. Apalagi Mbak Ahmad pun tidak menyanggah perintah tersebut. Mereka segera berlari hingga menimbulkan suara derap langkah yang menggetarkan tanah. Di hadapan sana mereka mulai tampak melihat sebuah percabangan jalan. Sesuai instruksi awal, mereka segera membelokkan langkah ke kiri. Hingga langkah mereka tiba pada sebuah hutan karet seperti terbawa ke dunia lain. Yang semula berada di tempat sempit terhimpit beberapa warung kosong di gang, lalu berjumpa dengan sebuah hutan karet yang amat tedunan luas. Kenapa kita berhenti di sini? Gadis itu cukup dibuat penasaran dengan niat Ki Sangki membawa mereka ke sana. Begitu juga dengan Panji yang asik meneguk air dalam botol sambil memperhatikan kakeknya. Namun pertanyaan itu tidak langsung dijawab oleh Ki Sangki. Di sana mereka mencari tempat yang lebih teduh dan agak masuk ke hutan karet. Sampai sanalah Ki Sangki dan Mbak Ahmad baru membuka suara. Mbak Ahmad mengerenyit sambil menggigit jari, sedangkan Pak Ade Dodo dan Ki Sangki masih asik membakar rokok tembakau yang mulai mengeluarkan asap putih tebal. Entah apa yang sedang mereka pikirkan, tetapi jika sudah asik dengan kebiasaan masing-masing, sudah bisa dipastikan bahwa ketiganya sedang merasa resah atau gelisah. Ki Sangki mulai menghisap rokok tembakau yang terhimpit di kedua jarinya. Kemudian menghembuskan asap putih itu keluar dari paru-paru yang sudah tua. Ada seseorang yang mengikuti kita tadi, ujar Ki Sangki yang disusul oleh anggukan Pak Didodo. Dia Basuki, perwujudan manusia dari Surasmi. Dia bisa berpindah tempat dengan cepat kemana saja, bahkan melebihi ilmumu, Sukma. Mereka langsung termenung mendengar hal itu. Bahkan Panji saja tidak sadar kalau dari tadi mereka sedang diikuti. Padahal yang ia lihat sedari tadi hanya penampakan ruko-ruko pasar yang tampak kosong mengepung sebuah gang. Tak ada seseorang di sana atau hanya Panji yang tidak dapat melihatnya. Pikiran lelaki itu dibuat kacau seketika. Katamu ada sosok yang selalu mengikuti kamu saat mendaki dengan Arya. Tiba-tiba ia teringat dengan pernyataan Sukma kala itu saat dimana Panji baru saja tiba menginjakan kaki ke Gunung Seranggeni dengan penuh kengeriannya. Sukma terhenyak mendengar pertanyaan Panji. Iya, kamu benar. Atau jangan-jangan sebenarnya itu sosok Surasmi yang berubah wujud saja. Bahkan Sukma baru saja menyadari keanehan yang menimpa mereka. Petunjuk semakin jelas, satu persatu keanehan mereka rangkai hingga membentuk sebuah tali yang saling berkaitan. Dari awal mula Sukma dan Arya naik ke Gunung Seranggeni hingga akhirnya Arya menghilang meninggalkannya. Namun di tengah panasnya perbincangan dengan otak yang mendidih ingin meletup, tiba-tiba dari arah gang yang mereka lewati tadi riuh. Sangat riuh, entah karena apa, bau semerbak wewangian juga hadir. Semakin pekat baunya hingga sumber dari suara riuh itu benar-benar tiba. Tidak mungkin. Segerombolan pedagang pasar dengan beberapa wanita yang masih mengikuti datang, dibawa oleh seorang lelaki berbadan kekar berjubah hitam dengan seorang dukun berpakaian serba hitam juga hadir di sampingnya. Entah siapa itu, apa yang ingin mereka lakukan di sana. Bunuh dan bakar mereka! Suara riuh sangat kacau. Gerombolan itu memecah heningnya hutan karet yang tedunan menenangkan. Dengan entah apa tujuan mereka ke sana, padahal Panji juga tidak membawa sesuatu yang mengundang amukan massa.
Gemetar rasanya, bahkan Sukma juga tidak berani pasang badan. Hanya Mbak Ahmad saja yang berani berjalan duluan untuk menjemput segerombolan orang dengan amarah yang menyulut pada diri mereka. "Kakek, Pade, apa maksudnya ini?" Panji kebingungan bukan main, sedangkan Ki Sangki tidak berkutik. Pertanyaan Panji hanya dibalas oleh Pak Didodo. "Entah, Pan. Kalaupun akan ada perang nyawa, sekarang akan celaka." Sekarang mereka tidak hanya berhadapan dengan seorang sosok yang membahayakan, tetapi juga dengan para pedagang yang mengamuk pada mereka. Entah ada keinginan apa sampai pedagang itu mampu menemukan titik pemberhentian mereka. Di hadapan Panji, Mbak Ahmad sudah berdiri memasang badan untuk benteng perlindungan dengan gelang tasbih yang sudah mengikat tangan kanannya. Meski Mbak Ahmad tampak santai menanggapi mereka, tapi sebenarnya ia sedang memasang kuda-kuda kalau saja nanti mereka melawan. "Apa yang kalian inginkan?" Mbah Ahmad bertanya seraya menjulurkan tangannya ke depan sebagai isyarat agar gerombolan itu menghentikan langkahnya. Namun, lelaki berjubah hitam itu maju dengan menodongkan keris. Panji terkejut bukan main, siapa sangka bahwa mereka telah mempersiapkan senjata. Dan tak terkira berapa orang yang ada di sana. Tak mungkin juga bisa melawan mereka semua. Anehnya juga tatapan mata dari mereka seakan memendam amarah yang mendalam. Tidak ada waktu lagi. Sukma mulai menepuk keras pundak Panji. "Itu delusi. Mereka terkena delusi dari sosok itu." Pegiknya dengan langsung berlari ke depan menyusul Mbak Ahmad. "Apa maksudnya? Sosok yang mana?" Tidak bisa gegabah kalau begini, terlebih Panji tidak mengetahui di mana sosok itu berada. Amukan itu semakin membara, mereka meraung-raung bagi anjing liar yang mengepung mangsa. Di siang yang terik semakin membakar emosi mereka. "Basuki dia di sini, di samping lelaki berjubah itu," bisik Pak Didodo dengan menepuk pundak Panji sekali lagi. Sama seperti yang dilakukan Sukma. Ia mulai paham sekarang, mungkin saja salah seorang dari mereka tahu siapa Panji dan apa urusannya pergi ke sana. Terlebih ia memendam rasa penasaran pada lelaki berjubah hitam yang ada di hadapannya. Entah mengapa lelaki tersebut seolah menginginkan Panji. Tak ada waktu lagi. Mbak Ahmad dengan segenap tenaga sudah berusaha menenangkan mereka, akan tetapi malah mendapatkan serangan dari lelaki berjubah hitam. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Didodo, akan terjadi perang nyawa sekarang. "Kurang ajar!" Gertakan itu keluar begitu saja dari mulut Panji. Ia mulai melangkahkan kaki, tapi dihadang oleh Ki Sangki. "Biar Pade yang urus. Ayo pergi." Ki Sangki menarik tangan Panji sebelum sempat ia membalaskan emosinya. Tapi harus pergi dari sana mengikuti kemana arah Ki Sangki membawanya. Jantungnya berdegup kencang, pikirannya berkecamuk. Memikirkan bagaimana nasib mereka yang ada di sana. Melawan amukan massa, apalagi di sana ada Sukma. Meski langkahnya terus dibawa masuk ke dalam hutan, ia masih tidak mengerti mengapa mereka harus pergi dengan keadaan genting. "Kek, apa yang sebenarnya terjadi?" Mereka berhenti sejenak setelah dirasa berlari cukup jauh masuk ke hutan. Terlebih lelaki tua yang ada di hadapan Panji sudah tidak kuasa mengatur nafasnya. Sudah terlalu rentan untuk mengajak Ki Sangki ke sana. Sambil mendudukkan diri di atas bongkahan kayu yang tergeletak, mereka mulai membasahi kerongkongan yang kering kerontang. "Bagaimanapun kakek harus menyelamatkanmu dahulu." Ucapan itu semakin membuat Panji bingung. Mengapa harus Panji? Bukankah lebih baik menyelamatkan Sukma dahulu? Balasan senyum ia dapatkan dari Ki Sangki, tetapi senyuman itu tidak mampu menutupi rasa yang terlukis dari kerutan matanya. "Lelaki berjubah hitam itu adalah orang yang akan membunuhmu. Dia Raden Kumbara,
beberapa nyawa yang ditakdirkan menjadi titisan Prabu Sangkalangit telah dibunuhnya, termasuk kamu nanti, Panji. Mata Panji mendelik mendengar hal itu. Apa urusan dia? Dia adalah anak dari Prabu Gandruna. Dengan menghela nafas panjang, Panji mulai memahami sesuatu dari ucapan Ki Sangki. Tak ada asap jika tidak ada api. Mungkin saja Kumbara adalah imbas dari kekalahan Prabu Gandruna terhadap kerajaan Sawatanegara. Hingga pada akhirnya ia berambisi untuk mengalahkan Prabu Sangkalangit dengan seluruh kekuatannya. Sudahlah, mari pergi. Entah kemana langkah Panji akan dibawa kembali. Dari tadi ia hanya merenungkan bagaimana setiap sebab akibat yang telah ia dapatkan. Pertarungan nyawa yang entah apa tujuannya, bahkan manusia-manusia yang tidak mengerti apa yang mereka perbuat, juga ikut menebas parang pada siapa yang tak mereka kenal. Mereka telah terkena delusi dari Surasmi. Maju! Sorakan itu terdengar dari mulut lelaki berjubah hitam. Hanya tersisa mereka bertiga saja di sana, dengan senjata yang seadanya harus melawan beberapa orang yang mulai mengepung. Bahkan Mbak Ahmad hanya menggunakan tangan kosong saja. Jubah putihnya juga sudah dihiasi dengan corak merah darah. Begitu juga dengan Pak Ade Dodo. Jidat lelaki setengah tua itu berhasil terkena pukulan parang. Sementara Sukma mengandalkan pisau yang ia keluarkan dari balik lengannya. Serangannya ia gunakan sama seperti ketika ia melawan sosok yang ada dalam tubuh Arya saat itu. Sayatan semu mampu menumbangkan mereka tanpa ampun. Kiai, apa kau ingat aku? Nafasnya tercekat karena lehernya berhasil dicekik oleh tangan kekar Kumbara. Kumbara? Dengan mata melotot ia memperhatikan secara jelas lelaki yang ada di hadapannya. Sungguh Mbak Ahmad ingat siapa lelaki yang ada di hadapannya. Seorang lelaki yang datang kembali untuk mengacau padepokan. Dan keris yang ada di tangan Kumbara itu milik seorang priai Demak yang ia kenal. Kurang ajar. Sekuat tenaga Mbak Ahmad mulai mencoba melepaskan tangan itu dari lehernya. Tanpa bantuan Pak Ade Dodo dan juga Sukma, mereka bahkan sudah terlihat kewalahan melawan kepungan orang yang tidak henti-hentinya melukai sekujur tubuh menggunakan parang. Kumbara tersenyum licik di hadapan Mbak Ahmad. Salahku tidak menghabisi kau malam itu, Kiai. Ia mengangkat keris yang segera dihunuskan pada perut Mbak Ahmad. Raungannya begitu kencang, disusul dengan tawa menggelegar dari seorang pembunuh yang mengira dirinya sebagai kesatria. Erangan kesakitan dari Mbak Ahmad mampu membuat Pak Ade Dodo dan Sukma tidak fokus. Mereka langsung menoleh ke arah Mbak Ahmad yang sudah terkapar tak berdaya dengan darah merah yang mulai mewarnai jubah putihnya. Sukma mendekat segera, tak menghiraukan luka dan jambakan yang ia dapat dari orang-orang yang masih melawannya. Meski sakit, mereka tidak boleh kehilangan salah seorang yang ada di sana. Mbak Ahmad adalah orang yang membantu mereka, bahkan hanya Mbak Ahmad saja yang bisa mengetahui tiap titik desa Sirojadi. Kacau sudah. Tak sempat mereka membantu Mbak Ahmad yang sedang kesulitan melawan Kumbara. Setelah Kumbara dan dukun itu pergi, orang-orang yang melawan mereka kembali normal, bahkan banyak yang berlari tunggang langgang karena melihat pertumpahan darah yang mereka lakukan. Mungkin tanpa sadar, kelakuan mereka mampu membuktikan bahwa lawan yang sedang Sukma hadapi tidak sepadan. Ia menangis sejadi-jadinya melihat Mbak Ahmad yang sudah pucat. Yang sebenarnya terjadi, Pak Ade Dodo pun sama terkejutnya dengan Sukma. Mentalnya mulai terguncang melihat lelaki itu dengan mudah melawan Mbak Ahmad. Bagaimana dengan Arya? Sukma mencoba menyandarkan tubuh Mbak Ahmad dengan mengandalkan kekuatannya.
Ia berharap sang pencipta mengizinkan ia untuk mengobati Mbah Ahmad. Mbah, jangan berhenti mengucap pertolongan pada Tuhan. Bantu Sukma dengan itu. Dibantu dengan Pak Dodo yang juga membacakan ayat-ayat Al-Quran sembari mendoakan botol mineral yang ia genggam. Meski tak banyak yang percaya dengan keagungan kekuatan sang pencipta, tapi dengan cara itu, setidaknya mereka berikhtiar. Cara pengobatannya bisa mereka lakukan saat mendadak, mengandalkan kekuatan astral dari campur tangan sang pencipta dan juga alam semesta. Di sisi lain, dalang dari permainan tersebut tidak benar-benar hilang dari medan perang. Sedari tadi keduanya hanya memperhatikan seseorang yang dianggap mencurigakan. Dan itu terbukti benar. Basuki berdehem, matanya tak luput dari cara seorang gadis yang sedang mengobati kiai tersebut. Terutama dengan tanda di pergelangan tangan Sukma, ia sangat mengenalinya. Sudah kuduga, perkumpulan ilmu putih itu masih ada penerusnya. Ilmu putih mana yang masih memiliki keturunan? Bukankah mereka telah habis terbunuh? Kumbara merasa janggal dengan hal itu, namun pertanyaan itu dibalas kejam oleh Basuki. Tidak semua. Gadis itu seorang Anjali, perkumpulan ilmu putih yang kutugaskan untuk kau bunuh saat itu. Mendengarnya membuat Kumbara gemetar ketakutan. Tidak mungkin. Bahkan seorang lelaki yang aku tangkap saat itu adalah orang terakhir dari keturunan Anjali. Kau bodoh. Gadis itu disembunyikan dan tidak ada yang tahu tentang itu. Kelahiran titisan Prabu Sangkalangit juga karena ulah mereka. Penerawanganku berhasil ditutupi oleh gadis itu. Kumbara melongo ketika mendengar hal itu. Sudah, nanti saja. Gadis itu biar aku yang urus. Tapi di mana lelaki tua dengan titisan Prabu Sangkalangit itu? Tanya Kumbara seraya memutar kedua bola matanya. Basuki mengangguk pelan. Aku tahu kemana mereka pergi. Ayo bergegas kembali ke gua. Keduanya segera meninggalkan hutan karet yang rindang dan teduh bersama genangan darah orang tak berdosa yang mereka libatkan. Tanpa ada belas kasihan pada orang yang telah hilang nyawanya berkat perang nyawa yang mereka timbulkan. Dengan langkah yang diburu waktu, Panji segera memahami kemana Ki Sangki akan membawanya pergi. Langkah mereka semakin masuk ke hutan yang entah dari mana Ki Sangki ketahui. Dan ketika keduanya tiba pada sebuah mulut gua yang langsung mengeluarkan bau anyir dari dalam sana, Panji segera bertanya-tanya, tempat apa ini? Ia segera membaca satu amalan yang dihafalkan, bergerak maju dengan perlahan diikuti oleh Ki Sangki. Semakin dekat langkah mereka, bau anyir yang keluar dari sana mulai tercium bercampur dengan wewangian dupa. Tempat Surasmi bersemayam dan menyembunyikan korbannya. Panji seketika menoleh mendengarnya. Berarti Arya ada di sini. Pertanyaan itu langsung mendapat anggukan dengan mantap. Ia segera berlari masuk ke dalam gua yang gelap dan pekat oleh bau darah. Bahkan ketika seorang berhasil masuk ke dalam sana, mungkin tidak akan tahan dengan baunya. Goa itu gelap, tapi seberkas cahaya masih bisa masuk dengan samar, sehingga mereka bisa melihat sisi gua yang mengerikan dan memilukan. Kedua mata Panji segera melotot sembari membaca istighfar melihat apa yang mereka saksikan. Tak terhitung berapa nyawa yang digantung di sana, mereka semua tanpa busana dan tanpa kepala. Namun anehnya mayat yang ada di sana masih meneteskan darah hingga membentuk sebuah kubangan yang ada di tengah gua. Apa ini? Semua ini apa, kek? Ia tak menyangka dengan apa yang dilihatnya, kekejian seperti apa yang dilakukan oleh Surasmi pada mereka. Ki Sangki segera mendekat sembari menepuk pundak Panji. Tidak perlu kau pusingkan. Mereka yang digantung di sini juga menghampiri takdirnya sendiri.
buah dari apa yang mereka lakukan untuk bersekutu dengan Surasmi. Bisa terhitung cukup lama mereka menyusuri gua untuk mencari keberadaan Arya. Hingga kedua mata Ki Sangki mulai menangkap seseorang terkapar di dekat batu besar yang menutupi tubuh mereka. Panji, kesini cepat! Teriakan tersebut langsung membuyarkan fokus Panji yang tengah mengidentifikasi salah satu mayat yang ada di sana. Anehnya mayat itu sepertinya lelaki dan memiliki tanda yang sama dengan Sukma. Apa seorang Anjali? Gumamnya sesaat, ia langsung berlari menuju Ki Sangki. Apa yang ia saksikan begitu menyayat hati. Seseorang berbadan kekar tengah terkapar memeluk seorang wanita dengan penuh luka di tubuhnya. Arya! Teriakan tersebut disusul oleh tangisan hebat. Panji segera memeluk tubuh Arya yang sudah tidak sadarkan diri. Bibirnya pucat, tangan kirinya memegang perut yang masih mengeluarkan banyak darah. Dendam begitu terasa ketika ia melihat Arya sudah mendapatkan luka tusukan tepat di perutnya. Siapa yang melakukan, kek? Siapa? Tangisannya pecah, ia berusaha menyadarkan Arya dengan cara menggoyangkan tubuhnya. Kek, Arya masih hidup. Kita harus segera membawanya pada Sukma. Ki Sangki pun tidak bisa menahan amarahnya, tapi hanya tangis yang keluar begitu saja. Kulit keriput lelaki tersebut sudah basah dengan air mata, bukan hanya Panji yang hancur hatinya. Bawalah sebelum terlambat. Biar kakek yang bawa ibunya. Keduanya bergegas dengan sekuat tenaga. Mereka berusaha menyelamatkan dua nyawa yang masih sempat untuk diselamatkan. Kek, tadi Panji lihat salah satu mayat yang digantung, tapi dia lelaki. Punya tanda seperti Sukma. Apa dia Anjali? Tanya Panji tiba-tiba. Nafasnya sudah terengah-engah sambil menggendong Arya yang badannya jauh lebih besar darinya. Pertanyaan tersebut sontak membuat Ki Sangki terkejut. Tepat di depan mulut gua ia menghentikan langkah. Apa yang kamu katakan benar, Panji? Panji yang tengah kebingungan itu pun berhenti juga, memandang heran ke arah Ki Sangki. Benar, kek? Panji lihat sendiri. Apa ada kaitannya dengan Sukma? Belum mendapatkan jawaban dari Ki Sangki, ia malah semakin diburu untuk terus maju meninggalkan gua tersebut. Dengan segudang pertanyaan yang ada dalam benaknya, ia tidak henti memikirkan tentang Sukma. Jika benar ada sangkut paut dengan gadis tersebut, sudah pasti dalang dari permainan itu bukanlah sosok biasa. Baru beberapa langkah mereka sampai di hutan, kembali dikejutkan dengan kedatangan lelaki gagah bersama seorang dukun yang menghadang mereka tadi. Mereka segera mundur beberapa langkah, menyadarkan Arya dan juga ibunya pada bongkahan kayu besar yang tergeletak tak jauh dari mereka. Panji segera menebak siapa pelaku dari kejadian tersebut. Tidak usah banyak bicara. Pasti kalian yang melakukan ini pada Arya. Dengan amarah yang membara, Panji bahkan tidak segan untuk menghabisi mereka saat itu juga. Namun lelaki yang ada di depan Panji seolah meremehkan kemampuannya. Dengan mengulurkan sebuah keris yang berlumuran darah, ia mulai mendekatkan benda tersebut tepat pada dua bola mata Panji. Aku tidak takut. Kedua matamu bisa kucongkel dengan ini. Kau kira aku tidak mengenal siapa kau? Dengan raut wajah kebingungan, Panji segera mengucap sebuah mantra pemanggil reksa. Aku tidak peduli. Aku tahu kau yang melukai Arya. Ia berucap, bibirnya tak henti melafalkan sebuah mantra. Namun lelaki tersebut semakin mendekatkan keris tersebut pada Panji yang bergeming. Aku Raden Kumbara, anak dari raja yang kau bunuh. Aku tidak mau bunuh siapapun. Bahkan aku tak mengenal siapa ayahmu. Keraguan semakin menghampiri Panji. Dari balik punggungnya terasa sentuhan yang begitu dingin. Dengan sayup-sayup ia dengar sebuah bisikan.
Dia anak dari Prabu Gandruna. Kedua bola mata Panji langsung melotot sekuat tenaga. Tidak mungkin. Melihat reaksinya, Kumbara langsung tertawa puas. Lihat siapa yang akan mati. Biar aku bunuh kau dengan mudah, Panji. Keris itu segera bergerak hendak menyayat lengan Panji. Namun kalah cepat, Panji segera mengelak dari serangan. Nagara Raja, jaga dia reksa! Teriakan tersebut mulai terlontar dari mulutnya. Seorang dukun yang ada di balik tubuh Kumbara langsung bergetar. Bersamaan dengan suara dentumannya ikut menggetarkan seisi hutan. Namun tidak sampai di situ, dukun tersebut mulai bergerak sambil tertawa mengubah dirinya menjadi sosok yang begitu menyeramkan. Berhadapan dengan reksa. Surasmi! Panji segera menghampiri Kisangki dengan cepat sembari menghindari serangan dari Kumbara yang semakin lincah dengan keris yang diputar oleh kedua tangannya. Panji segera menarik tangan Kisangki. Pergi temui Sukma dan yang lainnya, kek. Biar reksa yang menjaga Arya. Lelaki tua itu dengan penuh tenaga berjingkat lari meninggalkan mereka. Hingga yang tersisa Panji bersama dua makhluk tidak berhati yang sedang berusaha menghabisi nyawanya. Beberapa kali Panji berusaha menghindar, tapi tidak membuat Kumbara kewalahan. Mereka masih bertikai, selayaknya semut dengan cengcorang. Panji, aku akan habisi nyawamu dengan keris ini. Kumbara dengan mata merahnya masih berusaha mengejar Panji yang tidak henti menghindar dari serangannya. Sementara Panji, ia mulai merasa tersudutkan melihat Arya yang tidak kunjung sadar dan juga reksa yang masih sibuk melawan sosok Surasmi. Sosok itu melawan tanpa ampun seorang ular raksasa penjaganya. Nafas Panji tercekat, ia benar-benar tersudutkan sambil mencoba mengatur nafas. Panji berusaha mencari celah untuk menyerang lelaki ganas yang ada di hadapannya. Dengan gelang tasbih yang sudah ia genggam, ia mulai merapal sebuah mantra ajian yang sengaja ia simpan. Keris itu kelemahan Kumbara. Kalau saja darahnya berhasil menetes, ia akan mati untuk selamanya. Panji mengangguk. Kali ini ia mendapat sasaran empuk untuk menyerang tepat pada bagian bawah lengan kanan Kumbara. Ia mulai memusatkan ajiannya dengan dua jari yang seolah menjadi mata pisau, menusuk lengan Kumbara. Lengan kanan Kumbara seolah mati rasa, bersamaan teriakan yang terlontar dari mulutnya. Keris itu lepas dari genggaman tangan Kumbara. Ia merintih sambil menggenggam lengannya. Kurang ajar. Dengan cepat Panji mengambil alih keris milik Kumbara. Bukan, keris itu milik priayi asal Demak. Kutukan yang bersarang begitu terasa energinya. Panji segera memahami ketika benda itu terasa panas saat digenggam bukan oleh pemiliknya. Dengan menggunakan keris itu, ia sudah siap menyayat habis Kumbara hingga tetes darah penghabisan. Namun tak semudah yang disangka. Tepat di samping kanan Panji, seekor ular raksasa terkapar hingga merobohkan pepohonan yang ada di sekitar. Panji mematung sejenak, kedua bola matanya melotot seolah tidak percaya dengan apa yang ia saksikan. Hal itu membuatnya lengah. Tanpa sadar dari balik tubuhnya, Kumbara sudah siap mencekik habis dirinya. Sudah cukup main-mainnya. Keris itu hanya berfungsi ketika aku yang menggunakannya. Panji dengan sekuat tenaga mencoba melepaskan tangan kekar yang bersarang pada lehernya. Wajah Panji mulai membiru, bahkan ia kesulitan meraih sesuatu. Sementara keris itu mulai menggores kulit lehernya yang membuat Panji berteriak kencang. Sesuatu yang tidak ia inginkan terjadi, namun ambisi dalam diri tidak membuat ia berhenti. Ia masih ingin memperjuangkan seseorang yang terkapar tepat di hadapannya. Dengan tubuh penuh dengan luka dan wajah yang pucat, Kumbara mulai membabi buta telah dirasuki oleh sosok yang menjadi persekutuannya. Tak ada yang bisa dilakukan Panji selain pasrah merasakan perih akibat keris yang masih menggores lehernya. Ia mulai kehabisan nafas, sementara pandangan matanya mulai buram. Tubuhnya melemah, Panji terkapar di atas tanah yang bercampur dengan aroma darah.
Namun ia belum sepenuhnya pingsan dari sorot mata yang terbatas. Ia masih dapat melihat derap langkah seseorang menghampirinya. Sayup-sayup, terdengar teriakan gadis yang lekat pada telinga Panji. Itu suara Sukma. Kurang ajar, kau yang menghabisi Panji. Lawan yang sebenarnya telah tiba. Kumbara terkejut bukan main melihat kiai yang ia habisi sudah pulih kembali. Tanpa rasa takut sedikit pun, Kumbara bergerak maju dengan mengacungkan keris tersebut tepat di hadapan Sukma. Kau seorang ajali. Mata Kumbara begitu jeli memperhatikan tanda pada pergelangan tangan Sukma. Gadis itulah musuh yang sebenarnya, seorang gadis yang disembunyikan oleh Anjali terakhir yang sudah ia gantung di dalam gua Surasmi. Jauh dari dugaan bahwa kelahiran gadis tersebut adalah bencana bagi Kumbara dan juga sosok iblis yang menjadi persekutuannya, yaitu Surasmi. Perang nyawa kembali terjadi. Kali ini hanya Sukma dan Mbak Ahmad yang bisa melawan keduanya. Sementara Kisangki dengan Pak Dedodo berusaha mencari jalan untuk membawa Panji, Arya dan ibunya untuk pergi dari tempat tersebut. Akan aku habisi kau gadis yang tidak direstui untuk lahir di muka bumi. Kumbara semakin mendekat, dirinya sudah melekat dirasuki oleh sosok Surasmi. Lihat seseorang yang telah aku bunuh di dalam sana. Apakah keluargamu? Lelaki buas itu mulai meracau, bahkan mengancam Sukma yang tengah sibuk bersila sambil merapal sebuah mantra. Sementara Mbak Ahmad berdiri tepat di belakang untuk menjaga Sukma. Yang sebenarnya terjadi, Sukma telah mengetahui siapa seseorang yang telah menghabisi seluruh ordo kaum Anjali. Perjalanan yang ia habiskan sekian lama membuahkan petunjuk keberadaan Hyang Agung Kidarsama, pamannya. Lelaki itu bukan hilang karena mencapai moksa, tetapi hilang karena dihabisi oleh sosok yang ada di hadapannya, Surasmi. Sukma bangkit dengan segala ilmu yang ia miliki. Matanya menatap tajam ke seseorang yang menjadi lawannya. Sosok keji yang sedang menari-nari di dalam sebuah gua dengan penuh kubangan darah. Bau anyir yang dapat ia cium membawa rasa dendam Sukma yang semakin terasa. Perlahan ia berjalan maju sambil mengeluarkan sebuah pisau dari lengan bajunya. Awan gelap mulai mengepung, angin kencang tak henti hadir di sela-sela mereka. Bersamaan dengan guyuran hujan yang mulai membasahi tanah yang dipijakinya. Kini Sukma telah menggunakan segenap kekuatan alam semesta untuk membantunya. Sementara Kumbara mulai melangkah mundur, entah mengapa seluruh tubuhnya gemetar hebat menyaksikan perubahan yang terjadi dengan sekejap. Nyalinya mulai ciut, tapi ia tidak bisa lari. Mbak Ahmad yang sedari tadi dia mulai bergerak gesit menahan kedua lengan Kumbara hingga ia tidak bisa berbuat apa-apa. Guntur mulai terdengar. Suatu ritual Sukma lakukan dengan berteriak menggunakan bahasa yang tidak dapat mereka pahami. Apa yang kalian lakukan? Ingin menghabisiku pun aku sudah menang. Lihatlah Panji, ia habis di tanganku. Sukma tak menghiraukannya. Ia masih menari-nari di tengah hujan sambil berteriak dengan bahasa yang tidak dapat dipahami lagi. Sedangkan Mbak Ahmad, ia masih sibuk membaca ayat suci Al-Quran sembari menggenggam dengan erat tubuh Kumbara. Sekujur tubuhnya terasa panas, Kumbara mulai berteriak kesakitan. Teriakannya beradu dengan suara guntur membuat hujan semakin deras berubah menjadi badai. Kini Kumbara tidak lagi bersama Surasmi, sosok itu pun berteriak kencang. Suaranya menggelegar terdengar dari dalam gua. Sukma berhenti, sorot matanya mengarah tepat pada mulut gua. Di sana, sebuah isyarat tertuju pada Mbak Ahmad. Kalian tidak akan bisa mengalahkannya, meski kalian berhasil mengalahkanku. Ucap Kumbara dengan nafas yang terengah-engah, tubuhnya mulai merasa lemas. Keris yang ia genggam lepas begitu saja. Seketika Sukma mendekat. Kau telah mengambil tuah dari sumpah seorang priai pemilik keris ini. Kedua bola mata Kumbara yang tidak lagi memerah kini mulai berlinang air mata. Aku sudah menang.
Kau bisa mengakhiri umur panjangku, tapi aku tidak bisa mengembalikan keluargamu. Kalimat itu menusuk Sukma lebih sakit dari mata pisau miliknya. Dendam yang semakin membara mulai luntur oleh air mata. Sesaat ketika ia ingin menghunuskan keris itu pada Kumbara, ia kembali bersumpah. Kelak kau tidak akan tenang, Kumbara. Kembalilah ke alam Burloka. Habis sudah teriakan terakhir mengantar ajal Kumbara menuju alam gelap yang terbawa. Bersemayam bersama sosok-sosok keji mengerikan yang sudah menjemputnya untuk bertemu bersama seorang ayah yang tidak kalah kejam dari putranya, yaitu Sang Prabu Gandruna. Sukma segera menyeka air mata. Bah, sekarang tidak ada waktu lagi. Ia bangkit berlarian di tengah derasnya hujan yang ia datangkan sendiri. Langkah mereka sampai pada sebuah mulut gua dengan semerbak bau anyir yang menusuk hidung. Keduanya tak berkutik dari dalam sana. Suara raungan beserta teriakannya tidak henti terdengar. Sukma, ikhlaskan semua. Tugas kita hanyalah mengirim sosok tersebut ke alam kekalnya. Pesan dari Mbak Ahmad menghentikan langkah Sukma. Ia menoleh lalu mengangguk dengan mantap. Pertanda ia sudah siap dengan apa yang menyambutnya. Sebuah gua gelap dengan kubangan darah yang ada di tengahnya. Entah tak terhitung berapa nyawa yang digantung oleh sosok mengerikan yang bersemayam di dalamnya. Beberapa dari mereka adalah pemilik ilmu putih yang telah diburu sejak pertikaian kedua kerajaan saat itu. Sukma mengenal beberapa dari mereka meski tanpa kepala. Mereka memiliki tanda yang sama dengannya. Ayah, ibu, adik dan Hyang Agung Kidarsama. Air matanya kembali menetes. Ia menggenggam tangan dingin yang tergantung tak bernyawa. Tak disangka seluruh keluarganya mati dengan cara mengenaskan. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana penderitaan mereka yang telah tak bernyawa. Cari sosoknya, kita harus cepat. Teguran itu Sukma dapatkan, lamunannya segera lepas. Ia beranjak untuk mencari dalang dari semua permainan ini. Sekian lama mereka mencari tak kunjung mendapati sosok tersebut berada di dalam gua. Hanya terdengar suara teriakannya saja yang menggema ke seluruh penjuru tembok batu tersebut. Bah, di mana sosoknya? Sukma yang sudah kewalahan itu pun berhenti sembari mengatur nafas. Mbah Ahmad juga demikian, sembari menghela nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Telapak tangan yang terikat dengan tasbih ia julurkan, mulutnya bergetar seraya membaca ayat suci Al-Quran. Tepat ketika bacaan Mbah Ahmad diperkeras, barulah teriakan tersebut kembali terdengar di dekat mereka. Sukma hanya menoleh, tapi tetap tidak bisa menemukan sosoknya. Kemudian Mbah Ahmad pun berhenti melafal. Di atasmu. Sukma langsung mendongak, memusatkan tatapannya pada sosok mengerikan yang sedang merayap tepat di atas mereka. Sesosok makhluk yang menyerupai kuntilanak sedang memamah potongan tubuh dari mayat yang digantung di sana. Bola matanya melotot tajam dengan tubuh yang menggeliat. Pemandangan yang tidak mengenakan mereka saksikan dengan jelas. Astagfirullah. Mbah Ahmad hanya mengucap istighfar melihat makhluk paling buruk yang ada di hadapan mereka. Itu sosok aslinya. Di luar sana suara guntur masih terdengar. Sukma langsung memanfaatkan kondisi tersebut untuk menguatkan mantranya. Dibantu oleh Mbah Ahmad yang masih membaca ayat-ayat suci di samping Sukma. Sementara sosok itu hanya berdiam sesekali, tangan panjangnya hendak menggapai mereka. Akan tetapi seperti terpantulkan oleh pembatas yang dibuat oleh Sukma. Sosok itu kembali merintih. Keturunan Anjali, kau tidak sehebat itu untuk mengirimku kembali ke alam kekal. Kekuatanmu ada pada setiap raga yang kau gantung di sini, termasuk keluargaku. Gadis itu segera menepuk pundak Mbah Ahmad. Mbah Ahmad yang mengerti dengan isyaratnya segera berjalan memutar untuk mengelabui Surasmi. Sesaat setelah sosok itu berhasil tertipu, Sukma segera menggesek batang korek hingga timbul kobaran api. Bah, cepat keluar.
Api itu membesar melahap siapa saja yang ada di dalam sana, termasuk dengan Surasmi yang energinya semakin melemah seiring dengan hangusnya mayat yang menjadi energinya. Habis sudah, sosok itu tidak sempat melarikan diri setelah raga persembahannya habis dilahap api. Sukma menghela nafas panjang, tapi tugasnya belum sampai di sana. Ia masih menunggu sampai seluruhnya habis untuk mengambil sesuatu untuk mengirim Surasmi kembali ke alam kekalnya, alam Burloka. Deras hujan masih membasahi, namun mereka masih setia menanti sampai suara teriakan tersebut berhenti terdengar. Apa yang ingin kamu ambil, Sukma? Pertanyaan tersebut terlontar dari mulut Mbak Ahmad. Sukma tak langsung menjawabnya. Ia menunduk cukup lama sampai benar-benar siap untuk mengatakan yang sebenarnya. Sebuah liontin yang terikat pada pergelangan tangan pamanku. Hanya dengan itu aku bisa mengirimkan sosok Surasmi. Taruhannya nyawaku. Aku belum sepenuhnya kuat untuk mengirimkan sosok yang bersemayam ribuan tahun di tanah Nusantara ini. Mbak Ahmad yang merasa iba segera beranjak lalu berlari ke dalam gua lagi yang membawa sebuah liontin setengah hangus dari dalam sana. Tidak ada waktu, Sukma. Banyak yang harus kita selamatkan. Senyum mengembang, Sukma mengangguk dengan mantap. Ia pun beranjak. Dengan mata yang terpejam sambil berjalan beberapa langkah ke depan, kedua tangannya menengadah dengan liontin yang sudah terikat pada pergelangannya. Ia kembali berteriak, "Yang Widi!" Lalu disusul dengan mantra yang tidak dimengerti oleh Mbak Ahmad. Seketika hujan semakin lebat, beberapa petir mulai menyambar sekitar mereka. Kengerian itu membuat bulu kuduk Mbak Ahmad menegang. Allahu Akbar. Kalimat takbir terucap dari mulutnya ketika ia menyaksikan sambaran mengena tepat kepada Sukma. Gadis itu terjatuh di tengah guyuran hujan yang tidak henti membasahinya. Mbak Ahmad yang sudah sempoyongan berusaha menggapai tangan Sukma. Sukma, apa yang terjadi? Mbak Ahmad khawatir melihat Sukma yang sedang terkapar dengan sekujur tubuhnya yang terasa panas. Sukma segera tersenyum. Sudah Sukma kirim sosok itu ke alam Burloka. Gadis itu tidak sadarkan diri setelah mengatakannya. Kondisi jantungnya berdetak lemah. Tubuhnya yang terasa panas berangsur dingin dengan wajah yang mulai pucat. Panik bukan main, Mbak Ahmad dengan sekuat tenaga membopong Sukma segera untuk bertemu dengan Kisangki dan lainnya. Membutuhkan waktu cukup lama sampai mereka benar-benar tiba di Padepokan. Mengingat jalannya tidak begitu mudah dilalui oleh kendaraan roda 2 milik Pak Dedodo yang dipaksa mengangkut 2 orang tidak sadarkan diri yang sudah diikat di tubuhnya. Setelah berhasil membawa Arya dan Panji, kemudian bergantian dengan Rati dan juga Sukma, mereka diboyong dari Pasar Sirojadi menuju Padepokan untuk diobati. Ahmad, apa kita masih sempat menyelamatkan Arya? Pak Dedodo wajahnya terlihat sangat khawatir melihat kondisi Arya yang masih tidak sadarkan diri. Di hadapan mereka, beberapa tenaga kesehatan dipanggil karena mereka tidak cukup untuk menangani luka yang perlu penanganan lebih lanjut dari ahlinya. Di samping Pak Dedodo, Mbak Ahmad mulai meraup wajahnya. Berdoa saja kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menolong kita sekarang. Ketiganya hanya terdiam beberapa saat. Kisangki yang masih menghisap habis rokok tembakaunya itu mulai tampak gelisah sambil memperhatikan anak-anak Padepokan yang berlalu lalang. Anak itu sepertinya bakal jadi penerusmu ya. Celetukan tersebut keluar setelah Kisangki memperhatikan salah satu murid Mbak Ahmad yang melintas di hadapan mereka. Mbak Ahmad langsung menoleh dengan senyuman. Dia Sigit, anak yatim piatu yang aku temukan saat berziarah di Demak. Memang dia spesial, kek. Seketika mereka larut dalam perbincangan hangat ditemani alunan ayat suci Al-Quran yang tidak henti terdengar. Sesaat setelahnya terdengar panggilan dari beberapa tenaga kesehatan yang menangani Panji dan yang lainnya.
Pak Dedodo yang pertama beranjak. Dengan terburu-buru ia segera masuk, disusul oleh Mbak Ahmad dan juga Ki Sangki. Kondisinya buruk, harus segera dilarikan ke rumah sakit karena butuh penanganan khusus, ucap dokter tersebut sembari menunjukkan ke arah Arya dan juga Rati. Saat kabar buruk yang langsung Pak Dedodo dapat di depan mata, sungguh ia tidak ingin kehilangan Arya. Pikirannya berkecamuk, ia tidak bisa menahan air mata yang tidak henti keluar. Tepat dari balik tubuh hadir Mbah Ahmad yang langsung menepuk pundak. Bawa saja keduanya menggunakan mobil padepokan. Rumah sakit cukup jauh dari sini. Cepat, kita tidak punya banyak waktu. Memang sang pencipta selalu memberikan hadiah tak terduga. Ki Sangki segera mengangguk mengiyakan. Bawalah mereka dong, tidak banyak waktu. Pak Dedodo membalas dengan anggukan mantap. Ia segera menerima kunci mobil dari Mbak Ahmad, lalu segera membawa Arya dan juga Rati menuju rumah sakit bersama tenaga kesehatan yang dipanggilnya. Berharap Arya segera mendapatkan penanganan baik demi keselamatannya. Dari tadi Ki Sangki tak henti-hentinya berdoa di samping Rajang Panji yang masih terbaring tak sadarkan diri. Lelaki tua itu memandang dalam ke arah Panji, seorang cucu yang ia besarkan sedari kecil, yang tak mendapatkan kasih sayang ayah dan ibu sekalipun. Hati Ki Sangki begitu remuk. Ia tidak dapat membayangkan bila Kumbara berhasil membunuh Panji saat itu juga. Mungkin ia tidak bisa melanjutkan hidupnya tanpa Panji. Kek, kita tinggalkan dulu mereka. Semoga keadaannya bisa cepat pulih. Perjalanannya membawa kesan menyedihkan. Entah bagaimana takdir sang pencipta nantinya. Hanya berserah diri tapi tidak lupa berdoa untuk keselamatan mereka. Melawan sesuatu, bahkan sosok iblis yang jauh kemampuannya dari mereka, memang cukup sulit. Kadangkala merasa tak mampu sebab melawan sesuatu di luar kemampuan manusia. Namun sesungguhnya yang menjadi musuh bagi manusia adalah hawa nafsunya sendiri terhadap dunia. Mereka makhluk bersifat api, tak mungkin setinggi manusia derajatnya. Namun ketika manusia mampu bersekutu dengan mereka, sungguh tak ada bedanya karena mereka tidak lebih kuat kecuali berhasil menghasut setiap diri manusia untuk dibawa dalam lubang kesesatan. Di atas sebuah ranjang empuk, Panji mulai tersadar dengan seluruh tubuh yang terasa sakit. Matanya mulai terbuka lebar melihat ke seluruh penjuru ruangan termasuk Sukma yang terbaring di seberangnya. Ia mengenal tempat itu, tempat di mana ia bertemu dengan Mbah Ahmad. Panji segera beranjak dengan penuh kebingungan. Melawan rasa nyeri pada seluruh tubuhnya, terutama pada lehernya yang sudah terdapat perban yang cukup panjang. Ia berusaha mengingat apa yang terjadi dengan mereka sambil berjalan sempoyongan menuju Sukma. Panji mulai menggoyahkan tubuh Sukma. Sukma, sadar Sukma. Namun gadis itu tidak kunjung tersadar, tubuhnya terasa panas. Selain keadaan Sukma, ia juga bertanya-tanya kemana Arya. Dengan bergegas keluar, Panji tak menghiraukan rasa sakitnya. Ia mulai mencari, bola matanya memutar memperhatikan seluruh padepokan. Tak ada satu pun yang ia kenal. Sampai seorang lelaki yang usianya lebih muda dari Panji menghampiri. Lelaki itu berpakaian rapi serta tersenyum menawan. "Mas, cari Ki Sangki." Panji segera mengangguk dengan mantap. "Di mana kakek saya?" "Tunggu di sini saja mas, biar Sigit panggilkan." Lelaki itu murid padepokan yang terlihat berbeda dari teman-teman sebayanya. Entah mengapa Panji perhatikan dari balik tubuhnya berdiri seorang lelaki tua bersorban putih tengah tersenyum kepadanya. Lelaki tua itu menunjuk ke arah luka pada lehernya. Ketika Panji mulai menyadari, lelaki itu hilang begitu saja. Pria yang asal Demak. Dia pemilik keris itu. Beberapa saat setelahnya datang Ki Sangki dengan raut wajah gembira menyaksikan Panji. Lelaki tua itu segera menepuk pundak Panji. "Alhamdulillah kamu sudah sadar, Pan." Dengan melempar senyum, Panji bergantian bertanya, "Kek, di mana Arya?"
Pertanyaan itu mampu membungkam Kisangki dan juga Mbak Ahmad. Mereka terdiam sejenak sembari menimang-nimang waktu yang tepat untuk mengatakannya. Pak Dim membawa pergi ke rumah sakit. Luka Arya cukup parah. Doakan saja dia dan ibunya selamat. Mata Panji terbelalak seolah tidak percaya. Ia benar-benar khawatir mendengarnya. Apa Arya akan selamat? Tak ada kabar apapun tentang Arya setelahnya. Entah lelaki itu selamat atau tidak, mereka hanya bisa memohon pada Sang Pencipta. Terlebih dengan Sukma, hari sudah mulai petang tapi gadis itu tidak kunjung tersadar. Di pinggir sungai dengan deras arusnya membuat Panji termenung sejenak. Sore itu tidak ada kepastian yang ia dapat, entah jawaban dari Sang Pencipta ataupun kabar tentang Arya. Sekali lagi, ia berusaha mengingat apa yang terjadi dengan mereka sampai tak sadar dari balik tubuhnya. Sigit kembali menghampiri dengan terburu-buru. Sekilas Panji menatapnya lagi. Kali ini ia tidak salah melihat bahwa lelaki itu diikuti. Sampai ketika Sigit memberikan sebuah keris yang sudah terbungkus dengan kain putih. Abah bilang itu untuk Mas Panji. Panji yang terlihat kebingungan hanya menerima keris itu, tapi yang ia dapatkan malah sebuah pesan dari seseorang pemilik keris tersebut. Sebuah pesan yang patut Panji berikan pada Sigit. Apa kamu percaya kalau selama ini kamu dijaga? Pertanyaan itu mampu membuat Sigit kebingungan. Sudah pasti setiap manusia dijaga kan? Oleh malaikat sekalipun. Di tengah tawa Sigit, Panji kembali mengulurkan sebuah benda yang semula Sigit berikan. Seorang pria asal Demak. Beliau yang menginginkan keris ini jadi milikmu, Git. Kelak, kamu akan menjadi manusia yang berguna. Panji selalu percaya bahwa kekuatan Sang Pencipta itu ada. Beberapa takdir yang dilaluinya membuahkan bukti bahwa setiap sebab pasti ada akibat. Dan setiap pertanda pasti akan bertemu dengan jawabannya. Ia tak tahu rencana apa lagi yang sudah dipersiapkan untuknya. Pertemuan Panji dengan Sigit sore itu seakan membawa sebuah petunjuk tentang garis takdirnya sebagai seorang titisan dari Yang Mulia Prabu Sangkalangit. Bagaimana dengan para wanita yang masih berkeliaran menggunakan susuk yang mereka pasang? Tidak ada yang bertahan. Mereka sekarat setelah sosok yang dipersekutukan lenyap, hancur dan ikut ke alam bawah yang paling gelap, alam Burloka. Sekian, dan terima kasih buat Misty Nim yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.